Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davo Sofatur Ramadhani dengan NIM 0550757797. Saya di sini ingin mengerjakan tugas dari basis data dan saya dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Baik, di sini kita langsung saja untuk melihat untuk soal dari basis data tersebut. Di sini tugas 1, contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan setiap mahasiswa. Dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Dari kasus tersebut, buatlah entity diagram ERD dengan tahapan langkah-langkah yang sesuai panduan. Nah, yang pertama itu kita udah bisa dapat mengidentifikasi bahwa yang pertama itu ada mahasiswa mata kuliah dan juga dosen. Nah, bahwa kita simpulkan bahwa entity yang terkait dari contoh di atas adalah ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, baik, untuk nomor 2, menentukan atribut atau file dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Baik, di sini saya menggunakan saya menggunakan YID diagram untuk pengerjaan basis data. Nah, yang pertama di sini ada kita buat entity-nya dari tiga entity yang sudah ditentukan. Nah, entity-nya yang pertama ada mahasiswa, yang kedua ada mata kuliah, yang ketiga ada dosen. Nah, dari studi kasus yang nomor pertama itu kita udah dapat dari mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Lanjut kita nomor 2, menentukan atribut atau file dari masing entity beserta kunci key-nya. Dan di sini kita udah punya 3 identitas atau ini. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua ada mata kuliah, yang ketiga ada dosen. Nah, di sini kita bisa menambahkan dari mahasiswa itu ada NIM atau nomor induk mahasiswa,
nomor induk mahasiswa atau nama mahasiswa. Nah, untuk mata kuliah itu bisa kita tambahkan atributnya, kita sebutkan ada di sini untuk mata kuliah kita tambahkan atributnya ada nama mata kuliah, terus kemudian ada kode mata kuliah, dan untuk dosen itu ada atribut yang bisa kita tambahkan, itu ada di NID atau nomor induk dosen, nomor induk dosen, kemudian kode dosen. Kita tambahkan kode dosen. Kalau tadi mahasiswa kita menggunakan IM, di dosen itu ada NID atau nomor induk dosen. Baik, kita lanjut saja buat yang pertama-tama tuh ada atributnya, kita menggunakan di sini kita buat atributnya kan mahasiswa tadi ada menggunakan NID atau nomor induk mahasiswa. Terus nama mahasiswa, mahasiswa, di sini ada nama mata kuliah sama kode mata kuliah untuk atributnya. Nama matkul,
Di sini juga kita tambahkan kode mata kuliah. Dan untuk di dosen kita ada menambahkan atribut NID, lalu kemudian kita tambahkan kode dari dosen. Nah, di sini ada atribut-atribut yang digunakan untuk tugas 1 dari basis data. Ada mahasiswa menggunakan NID atau nama mahasiswa. Untuk mata kuliah ada nama matkul, kode matkul. Untuk dosen ada atribut NID atau sama nama kode dosen. Nah, di sini untuk itu kita menggunakan nama dosen seperti di mahasiswa. Lalu kita hubungin menggunakan garis biasa dahulu. Nah, ini adalah IRD atau entitas yang kita gunakan beserta atribut-atributnya. Kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau forging key. Yang pertama ada mahasiswa. Ini adalah tabel entitas yang mahasiswa. Di sini ada kita tentuin di sini ada. Ini adalah tabel himpunan entity entitas. Sini ada mahasiswa. Sini ada mata kuliah. Sini ada
dosen. Nah, di sini kita buat relasi, membuat dari entitas dari mahasiswa ke dosen. Nah, di sini kita membuat pertama membuat dari sini kita di sini mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Mata kuliah diregistrasi. Dosen itu diajar. Nah, dosen di sini di sini kita membaca dari tabel himpunan dari kiri ke kanan. Kita buat cara membaca tabel himpunan relasi dari kiri ke kanan. Sini kita baca mahasiswa meregistrasi mata kuliah mata kuliah diregistrasi mata kuliah diajar dosen. Nah, di sini kita buat relationship. Nah, ini relasinya kita buat dari tabel himpunan yang di atas. Nah, di sini dari mahasiswa ke mata kuliah bisa menggunakan atribut meregistrasi.
Nah, dari mata kuliah ke dosen itu bisa kita tambahkan diajar. Nah, di sini kita bacanya dari mahasiswa meregistrasi mata kuliah, mata kuliah diregistrasi mahasiswa, mata kuliah mengajar, dosen mengajar mata kuliah diambil dosen. Itu untuk pembacaan dari IRD di atas tersebut. Lalu kita hubungkan, kita buatkan garisnya terlebih dahulu. Nah, karena kita belum menentukan, nah di sini karena kita belum menentukan kardinalitas, jadi kita buat saja garis terlebih dahulu. Nah, di sini karena kita belum membuat kardinalitas, jadi kita buat garisnya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah selanjutnya adalah penambahan derajat kardinalitas dari studi kasus di atas. Kita bisa mendeteksi derajat kardinalitas antara lain Nah, yang pertama itu ada banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Nah, yang pertama tuh ada banyak mahasiswa mata kuliah. Yang kedua, banyak dosen. Nah, yang kedua tuh ada banyak dosen satu
banyak dosen mengajar satu mata kuliah. Nah, di sini kita menentukan derajat relasi. Banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah, banyak dosen mengajar satu mata kuliah. Nah, dari dua case di atas, kita bisa dapat simpulkan yang derajat pertama banyak mahasiswa dalam mata kuliah adalah M. Nah, di sini selanjutnya banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah, banyak dosen mengajar kuliah. Bisa kita dapat simpulkan koordinatas sebagai berikut adalah mahasiswa Nah, sini bisa kita simpulkan relasi untuk di atas banyak mahasiswa meregistrasi mata kuliah, banyak dosen mengajar satu mata kuliah. Kita bisa dapat simpulkan dari mahasiswa meregistrasi banyak Nah, di sini bisa kita dapat ringkas derajat kardinalitasnya ada mahasiswa dengan mata kuliah adalah NM atau money to money. Dosen dengan mata kuliah bisa yaitu 1M atau one to money. Nah, di sini bisa kita ringkas ya, mahasiswa dengan mata kuliah ada NM atau money to money. Yang kedua ada dosen dengan mata kuliah 1M atau one to money. Dan dari dua kesimpulan di atas bisa kita simpulkan derajat kardinalitasnya adalah mahasiswa dengan mata kuliah money to money, dari dosen ke mata kuliah 1M atau one to money. Nah, bisa kita dapat bisa kita simpulkan kardinalitas dari mahasiswa ke mata kuliah bisa kita pakai money to money
Nah, kita bisa bikin dari masih bisa kita bikin sudah kita bisa bikin kardinalitasnya dari mahasiswa ke mata kuliah, yaitu money to money, kita bikin terlebih dahulu. Dari mata kuliah bisa kita dapat satu dari dosen, kita cuma bisa satu. Nah, jika sudah kita buat kardinalitasnya, ini adalah kardinalitas dari mahasiswa ke mata kuliah, money to money, dosen ke mata kuliah, one to money. Ini adalah untuk kardinalitasnya. Baik, kita lanjut. Nah, kita lanjut nomor 5, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Tahapan terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key dapat dilihat dari relasi yang banyak ke money to money, ke MN. Nah, sini jika terdapat relasi ke banyak MN, maka relasi tersebut membuat entitas dan atributnya ada primary yang terhubung. Nah, kita buat entitas baru. Kita buat entitas baru. Yang pertama adalah registrasi. Mata kuliah memiliki
kita buat name. Name ini ada kode primary dari yang pertama kita buat registrasi mata kuliah memiliki yang pertama ada name, yang kedua ada kode matkul. Nah, dari kedua ini bisa kita primary dari registrasi mata kuliah. Yang name adalah entitas dari mahasiswa, kode MK primary dari entitas mata kuliah. Lalu kita gambarkan. Nah, dari mahasiswa ke mata kuliah sini ada entitas baru. Kita buat relationship di registrasi. Nah, di sini kita punya entitas baru yaitu di registrasi. Kedua ada entity registrasi matkul. Nah, dari registrasi matkul ini kita mempunyai entity attributes name nah, di sini kita punya atribut kode matkul. Nah, sini kita punya entitas baru, mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Ini ketukar. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu registrasi mata kuliah. Nah, lanjut kita setting untuk mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita buat mahasiswa meregistrasi mata kuliah, yaitu kita menggunakan mahasiswa meregistrasi mata kuliah, kita gunakan lanjut kita registrasi, kita menggunakan
Nah, jadi untuk hasil akhirnya seperti ini. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.